Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Aziz Gamers Motovlog. Di video kali ini gua mau mereview nih teman-teman, yaitu spion replika Yamaha R25 ya teman-teman ya. Ini gua beli di online sih teman-teman. Ini sebenarnya gua belinya udah agak lama ya, dari tahun berapa ya? 2020, 2019 atau 2020 ya teman. Gue baru bikin videonya sekarang. Nah ini spion Yamaha R25 ini replika ya teman-teman ya, bukan original ya. Ini gue beli di online itu sekitar 90.000 kalau nggak salah, sekitar 90.000. Kenapa gue pilih spion Yamaha R25, replika spion Yamaha R25? Yang pertama, gue suka modelnya aja sih teman-teman. Itu yang pertama, model bagian ini ya, ini di bagian apa namanya, di bagian dudukan spionnya itu dia lebih, bentuknya lebih tajam-tajam ya, bentuknya lebih tajam-tajam. Terusan di bagian tangkainya di sini dia pipih, tangkainya pipih dan cukup panjang ya teman-teman ya, cukup panjang ya, tapi masih ukuran standar sih ini, replika tapi masih ukuran standar ya, standar mirip dengan Yamaha R25. Cuman di sini gue yang kekurangannya yang nggak begitu gue suka adalah motif karbon nih teman-teman. Ini motif karbon ini sebenarnya gue kurang suka sih, gue lebih senang yang polos ya. Jadi kesan original dari bawaan spion Yamaha R25 nya itu makin kelihatan. Jadi kalau karbon seperti ini, motif karbon seperti ini, kesannya ini udah pasti bukan spion original atau spion bawaan ya teman-teman ya. Soalnya kalau spion original itu ya pasti polos, dia bukan motif karbon seperti ini. Seperti itu sih teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman ya untuk apa namanya, bagian motif karbon ini. Nah yang bagian selanjutnya yang paling gua suka adalah bagian apa namanya, dari model kaca spionnya nih teman-teman. Ini bentuknya dia nggak bulat atau nggak ngotak banget ya teman-teman, jadi bentuknya tajam-tajam, desainnya tuh sporty banget, jadi nggak kayak ini ya, nggak terkesan kayak spion jadul ya teman-teman ya. Dia bentuknya tajam-tajam seperti ini, jadi bentuknya nggak ngotak atau nggak ngebulat ya teman-teman ya. Jadi kesan sportinya tuh lebih terasa banget. Seperti itu sih teman-teman. Itu kelebihan dari spion Yamaha R25 yang paling gua sukain ya teman-teman ya. Oh iya, satu lagi teman-teman, untuk di bagian spion Yamaha R25 ini bisa dilipat ya teman-teman ya. Dia bisa ditekuk seperti ini, nah seperti itu, dan juga bisa dilipat ke dalam. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang apa namanya, jalur di tempat di rumah untuk parkiran tempat motor itu sempit, kalian bisa terbantu dengan spion yang bisa dilipat seperti ini teman-teman ya. Nah seperti itu, jadi nggak memakan tempat ya teman-teman ya, nggak makan tempat, bisa lebih ramping karena spionnya bisa dilipat. Jadi ini memudahkan banget sih teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, itu sedikit review untuk spion replika Yamaha R25 ya teman-teman ya. Nah untuk spion Yamaha R25 ini akan gua pasang di motor gua Honda CBR 150 K45A, seperti itu teman-teman. Nah apa namanya, perlu teman-teman ketahuin untuk spion dari Honda CBR 150 K45A itu bentuknya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat di samping, lihat di samping, dia bentuknya seperti ini teman-teman. Nah untuk dari spion Yamaha dari spion CBR Honda CBR K45A itu sendiri, dia spion seperti ini itu tidak bisa dilipat ke dalam ya teman-teman ya. Seperti halnya tadi gua mereview spion Yamaha R25. Jadi kalau kalian pengen melipat ke dalam untuk spion dari Honda CBR 150 K45A, kalian harus apa namanya, melipatnya secara manual, yaitu dengan melonggarkan baut L-nya dan merubah posisi spionnya menjadi ke atas untuk melipat
ke dalamnya teman-teman ya, seperti itu, dan mengencangkan lagi baut L-nya seperti itu teman-teman. Nah di kondisi seperti itu akan memakan waktu ya teman-teman ya, memakan waktu, memakan tenaga, dan yang jelas sih repot sih teman-teman, seperti itu. Beda halnya dengan spion Yamaha R25 ini yang dia bisa langsung dilipat tanpa melonggarkan baut dari spion itu sendiri, seperti itu sih teman-teman. Oke teman-teman, sekarang gua akan mencoba memasang spion replika Yamaha R25 ini di motor gua Honda CBR 150 K45A. Bisa nggak sih sebenarnya teman-teman spion Yamaha replika Yamaha R25 ini dipasang di Honda CBR 150 K45A? Kita langsung aja pasang teman-teman. Oke teman-teman, untuk pemasangan spion replika Yamaha R25 di motor Honda CBR 150 K45A itu yang jelas nggak bisa ya teman-teman, sebenarnya nggak bisa ya. Jadi dia nggak bisa PNP, harus ada ubahan sedikit. Sebenarnya bukan ubahan ya, jadi kalian di sini sebenarnya bisa memasang ya di dudukan spion Honda CBR 150 K45A, tapi hanya bisa satu baut aja teman-teman yang bisa dipasang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jadi dudukan baut ini nggak PNP dengan dudukan spion di Honda CBR 150 K45A, karena untuk dudukan spion di Honda CBR itu dudukan bautnya itu lebih kecil teman-teman, sedangkan kalau untuk Yamaha R25 dia lebih panjang. Jadi kalian kalau misalnya ingin memasang spion ini di Honda CBR 150 K45A, kalian hanya bisa menggunakan satu baut aja, yaitu bagian depan ataupun bagian belakang ataupun bagian depan, seperti itu ya teman-teman ya. Nah setelah itu juga kalian kalau ingin memasang spion replika ini harus menggunakan alas ya teman-teman ya, menggunakan alas itu. Jadi kalian menggunakan karet untuk agar dudukan spion replika ini tidak membekas atau merusak bagian kepala fairing Honda CBR ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi kalian harus membuat sendiri karetnya seperti ini teman-teman. Ini gua bikin sendiri sih, jadi kalian kreasikan aja, sesuaikan dengan bentuk dari dudukan replika spion Yamaha R25 nya. Dan kalian setelah selesai membuatnya, kalian bisa pasang di sini di dudukan spion Honda CBR agar si dudukan ini spion Yamaha replika Yamaha R25 ini tidak merusak kepala fairing di Honda CBR K45A, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya aslinya nggak bisa ya teman-teman ya, cuman untuk satu baut aja ternyata kuat kok. Jadi gue ini sebenarnya memasang ini tuh sebenarnya udah lama teman-teman, cuman gue baru bikin videonya sekarang, dan sampai saat ini gue memasang hanya menggunakan satu baut aja tuh nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Jadi untuk melipat keluar dan melipat ke dalamnya pun dia kuat kok teman-teman, tidak ada kendala sama sekali sampai saat ini. Jadi gue bisa ya teman-teman ya, bisa dipasang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak harus takut menggunakan satu baut itu takut nggak kuat atau takut nggak kencang. Ternyata nggak ada kendala sama sekali ke teman-teman. Soalnya ini replika spion ini tergolong ringan, jadi menggunakan satu baut tuh udah cukup kuat, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita pasang baut bawaannya. Di sini gua hanya menggunakan satu baut aja ya teman-teman ya, hanya menggunakan satu baut aja di bagian belakang, dan kencangkan dengan kunci L nomor 8. Kita pasang di bagian dudukan spionnya teman-teman, dudukan spion KBR-nya. Kalian nyetak dulu ke dalam kalau bisa, lalu kalian kencangkan dengan baut L kunci L.
Untuk bautnya sendiri karena ini hanya menggunakan satu baut, jadi kalian harus mengencangkannya sekencang mungkin ya teman-teman. Makanya tadi gua kenapa harus ditambahin karet itu agar si dudukan dari replika spion ini tidak merusak bagian kepala fairing Honda CBR ya teman-teman ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, pemasangan udah selesai dan kita lihat, kita buka ke bagian luar bisa, kita lipat ke bagian dalam pun bisa, nggak ada masalah teman-teman. Dan pada saat perjalanan pun ini kuat teman-teman, walaupun dia hanya menggunakan satu baut tapi dia kuat, kokoh, dan nggak ada kendala sama sekali. Gua udah 2 tahun pakai spion ini dan sampai sekarang tidak ada masalah apapun. Malah gua sangat terbantu karena dia bisa dilipat, jadi untuk posisi parkir pun jadi lebih nggak makan tempat teman-teman, seperti itu ya. Oke, kita pasang bagian kanan ya teman-teman ya. Pasang bagian kiri udah selesai, kita langsung ke bagian kanan. Oke, di sini untuk pemasangan spion teman-teman, ingat ya, kalian bikin sendiri nih untuk karet peredam ya, penghalang dari antara dudukan spion replika dan dudukan spion CBR-nya ya. Jadi supaya kepala fairingnya itu tidak rusak teman-teman, seperti itu. Kalian pasang di bagian sini. Nah, kalian buat sendiri untuk karetnya, lalu masukkan bautnya ke dalam dudukan seperti itu ya teman-teman. Langsung kalian pasang aja. Ingat, karena ini dia hanya menggunakan satu baut, harus dilihat untuk posisi dudukan spionnya sama ya teman-teman ya, jadi agar tidak miring sebelah. Jadi harus kalian perhatiin di bagian dudukan spionnya, jadi dia harus sama-sama center menghadap ke atas, seperti itu teman-teman. Setelah udah center, baru kalian kencangkan bautnya masing-masing, bagian kanan dan kiri. Oke teman-teman, yang bagian kanan udah gua kencangkan ya bautnya teman-teman. Ingat, di sini hanya masing-masing hanya menggunakan satu baut aja. Dan yang bagian kanan pun gua lipat keluar, nggak ada masalah ya teman-teman. Gua lipat lagi ke dalam, nggak ada masalah teman-teman. Dudukannya tetap kokoh, kuat, dan dia tidak bergeser sama sekali, seperti itu teman-teman. Gue udah 2 tahun ya menggunakan spion ini dan sampai sekarang nggak ada kendala sama sekali. Malah gue sangat terbantu dengan spion seperti ini karena dia bisa dilipat ke bagian dalam, jadi nggak makan tempat pada saat parkir, apalagi di tempat parkir yang sempit ya teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, sekian video dari gua untuk review dan cara pasang replika spion Yamaha R25 di Honda CBR 150 K45A. Kalau teman-teman ada yang kurang jelas bisa ditanyakan teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe, share juga video gua, dan tonton juga video gua yang lainnya. Oke teman-teman, sekian aja video dari gua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.